Oke, sekarang kalau di mail server kita set IP-nya sudah tadi. Ya, sudah, IP-nya adalah 14 dan untuk servisnya yang kita aktifkan adalah email. Jadi yang lainnya kita bisa kita off-kan semuanya. DNS system kita buka saja. Nah, yang kita aktifkan adalah email ya. Nah, di settingan email itu yang utama adalah di sini service yang dengan protokol SMTP-nya, dan yang kedua adalah POP3 service-nya. Nah, untuk SMTP itu digunakan di dalam untuk sebuah server berkomunikasi dengan server yang lain dalam urusan mengirim email. Nah, untuk POP3 ini sebuah layanan yang digunakan oleh si user pengguna email untuk mengambil sebuah file yang berada di dalam sebuah server. Oke. Untuk domain name-nya kita set yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi kalau email itu susunannya ada nama domain ya di belakang, terus nanti di depannya adalah pengguna. Jadi seperti kita menggunakan nama email kita, misalkan bp.unima.bp@unima.ac.id misalkan seperti ini. Terus saya menggunakan nilai informatika.gmail.com. Nah, jadi gmail.com-nya itu adalah domain. Nah, sekarang kita setting nama domainnya sesuai dengan rancangan. Nama domain kita adalah mail.tid3.net. Sorry, huruf kecil aja ya. mail.tid3.net. Oke, kita set nama domainnya sudah ada. Terus sekarang isinya di sini adalah pengguna untuk siapa saja yang boleh mengakses, yang mau menggunakan mail server di sini. Nah, susunannya ya standarnya adalah ini adalah user dan password. Misalkan kita buat satu user dulu, atau usernya adalah admin ya, seperti yang di rancangan. Yang satu admin, passwordnya sama saja biar nggak lupa, admin, passwordnya admin misalkan. Oke, kita add di sini ada tanda plus. Nah, artinya sudah ada user 1 namanya admin, passwordnya admin. Terus kemudian kita tambahkan lagi user dengan nama user sesuai dengan rancangan, passwordnya sama user. Oke, kita tambahkan. Nah, ini kita sudah punya 2 user. Yang tadi di usernya admin itu dia usernya admin itu ada di PC A, usernya nama dengan nama user itu ada di PC B. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah ya sudah tinggal di terus saja di sini. Nah, sekarang kita coba server emailnya apakah berjalan. Misalkan kita ngirim dari PC A, PC A itu dia punya aplikasi di sini. Ya, PC A dia punya aplikasi untuk membuka emailnya. Kita gunakan email di sini. Nah, dari PC A karena dia sebagai pengguna yang namanya admin. Misalkan di sini namanya adalah
admin, username-nya adalah bb misalkan, email address-nya adalah admin. Nah, kalau address berarti kita nambahkan @ kan, seperti alamat email umumnya. Terus nama domainnya itu adalah mail tadi yang sudah dibuat, mail yaitu tid3.net. Nah, ini yang perlu kita pahamkan di sini, yaitu incoming mail server dan outgoing mail server. Jadi server informasinya kita isikan. Nah, jadi kalau di mail server tadi ya, ini kita sama-sama menggunakan server yang sama. Jadi keluar masuknya kita menggunakan mail server. Jadi domainnya kita menggunakan selanjutnya menggunakan server yang sama untuk incoming dan outgoing. Sekarang usernya itu sesuai yang dibuat di server tadi, admin, kemudian passwordnya sama admin. Terus kita save. Nah, sekarang ini email yang dimiliki oleh si PCA. Si PCA dia punya, kita taruh di sini. Emailnya ada di sini. Nah, sekarang kita PCB sama kita lakukan, dia sebagai user tadi, user biasa. Email kita jalankan, misalkan si Jo namanya, emailnya misalkan tadi udah dibuat ya, user at sama user at mail.tid3.net. Sekarang incoming-nya sama ini tadi. Username adalah user, passwordnya adalah user. Save. Sekarang kita coba saling mengirim dan saling membalas. Jadi ini PC A dan PC B mau berkomunikasi melalui email. Apakah ini bisa menggunakan file server yang kita buat di sini? Jadi ini di PC A, aplikasi emailnya PC A, ini aplikasi emailnya PC B. Nah, sekarang kita kirim dari admin dulu. Coba kita mengirim ke PC B yang punya email user at mail.tid3.net. Seperti kita mengirim biasa ke email, alamatnya adalah user mail.tid3.net. Subjeknya adalah
isinya ini aja, terus kita send, kita kirim. Nah, sekarang kita lihat di PCB ketika dia ngirim, kalau sukses terkirimnya sukses. Di sini ada pesan di bawah ini ya, di sini ada pesan. Nah, send success, jadi dia terkirim sukses. Nah, kita baca, dia mengirim email ke user mail@tid3.net dengan subjek hi, mail server adalah mail@tid3.net, DNS-nya dia resolving name yaitu mail@tid3.net. Oke, jadi DNS dia bisa resolve ke alamat IP di mail servernya yaitu 1. Artinya paket ini terkirim ya dengan menggunakan alamat yang disediakan di DNS tadi yang menuju ke domain yang ada di server itu. Oke, sukses. Nah, sekarang kita cek di komputernya si user PCB ini. Sekarang di kotak masuknya email yaitu di resign. Apakah dia menerima itu? Menerima emailnya. Nah, ada pesan receive email from POP3. Jadi untuk layanan dia ngirim, yaitu dia mengambil email yang dari server ke user, itu dia menggunakan layanan tadi POP3. Nah, di sini bisa kita indikasikan persoalannya ada di mana. Ini ada di komputer ini tidak bisa menerjemahkan alamat-alamat ini, nama-nama ini, gitu ya. Karena dia hanya memiliki dia DNS-nya adalah alamatnya tidak sesuai dengan DNS server yang kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang ada persoalan di DNS. Kita lihat. Jadi kalau kita mengindikasikan seperti ini ya, ada pesan-pesan DNS ini berarti ada persoalan di DNS-nya si PCB ini. Nah, sekarang kita lihat physicalnya, konfigurasinya di sini. Nah, di mana tadi? Kita tutup dulu IP konfigurasinya. Nah, bisa dilihat kasusnya sama tadi ya, di PCA tadi itu belum berubah karena dia masih menggunakan konfigurasi yang lama ya. Jadi yang lama dia DNS-nya masih 00. Nah, untuk mendapatkan yang baru dia harus keluar dulu di sini. Nah, DHCP-nya kita matikan, statikan dulu. Kemudian kita hidupkan lagi DHCP-nya. Oke, nah sekarang kita sudah dapatkan di DNS servernya menjadi 12. Sekarang kita coba lagi aplikasinya email ya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia bisa mengambil emailnya. Jadi alurnya adalah PCB ini, pertama tadi PCA tadi dia ngirim email ya melalui DNS ini untuk menerjemahkan alamatnya. Terus kemudian diterjemahkan, oh ini alamat email, alamat domain tadi itu alamat IP-nya adalah di sini di 14 gitu. Nah, jadi dia mengirim emailnya ke alamat langsung ke alamat 14 ya, IP 14 itu. Nah, email yang terkirim tadi tersimpan di server di sini. Nah, jadi dia ngirim ke siapa? Ke PCB. Jadi ini sama-sama menggunakan satu server. Jadi karena domainnya sama ya, jadi dia menggunakan server yang sama, maka di sini ada
tempat untuk menyimpan file-file email tadi ya, yang dikirim oleh si PC A untuk si PC B. Nah, ketika sampai di sini, nah paket email tadi itu kesimpan ke akunnya si PC B karena yang dikirimnya adalah PC B. Nah, sehingga bagaimana PC B untuk melihat emailnya, maka dia harus mengambil dari si server sini. Menggunakan layanan POP3-nya tadi ya, POP3 servernya. Nah, dia mengambil file emailnya dari PCB ini ketika dia sudah masuk di akunnya dia punya hak akses untuk masuk ke mail server sesuai dengan user dan password tadi. Nah, setelah diambil baru kebaca di PC-nya si PCB. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengambil emailnya biar kebaca di PCB. Nah, ini kita jalankan dari si PCB. Nah, sekarang kita sudah bisa mengambil pesan yang dikirim PC A tadi yang ke server ini. Dari server ini kita ambil ke PCB, ke aplikasinya PCB. Nah, aplikasi emailnya, sehingga dia dapat membaca ada kiriman apa gitu. Sekarang kita lihat isinya email apa. Ini ada kiriman dari si admin. Oh, isinya adalah ini, hai admin. Ini isinya adalah how are you, what's your name. Nah, misalkan. Nah, ini email sukses diambil. Oke, selanjutnya kita akan balas ya. Sekarang PCB ganti membalas. Nah, balasnya kita tinggal di replay aja. Apakah PCB tadi mengirim ke PC A ya? Gantian. Sekarang di replay aja. Misalkan balasannya adalah sama misalnya. Ini jadi namanya John. Oke, sekarang di-send. Nah, kemudian kita buka lagi di aplikasinya si PC A ya. Apakah dia dapat email balasan dari PCB? Nah, prosesnya sama, dia harus ngambil dulu ke server baru dibuka di aplikasi PCB. Oke, nah sekarang kita lihat muncul satu, ada pesan masuk. Nah, isinya apa di sini? Kita lihat isinya yang dikirim tadi di sini ya, dikirim oleh si PCB tadi. Nah, hi, my name is Joe harusnya. Ya, jadi ini proses emailnya sudah sukses semuanya, artinya servernya ini sudah berjalan sesuai yang diinginkan, yaitu dia bisa melayani PC A dan PC B untuk saling bertukar email. Nah, ini yang ada di dalam jaringan lokal. Berikutnya adalah kita akan nge-set yang namanya server FTP atau file transfer protocol. Nah, gunanya di sini adalah untuk menyimpan file ya yang dilayani oleh sebuah server. Jadi misalkan PC A dan PC B dia punya file ingin disimpan atau diambil dari server di sini, sehingga PC A dan PC B ini bisa menyimpan atau mengambil file yang dimiliki oleh si PC A atau PC B. Nah, sekarang kita buka konfigurasi servisnya. Yang kita aktifkan adalah FTP-nya. Nah, isinya adalah ini FTP server itu yang dikonfigurasi hanya user dan password ya, menambahkan user dan password.
Yang sudah ada adalah Cisco. Nih, Cisco username-nya, password-nya adalah Cisco. Nah, terus kemudian ada akses di sini, ada permission. Nah, di sini ada write, read, delete, rename list. Jadi ini sesuai pengaturan sesuai dengan usernya. Misalkan user itu mau punya hak penuh, maka semuanya dicentang. Tapi kalau misalkan hanya read saja, nah maka yang dicentang hanya read gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan nyoba buat baru ya usernya, misalkan nah, kita buat baru, username-nya adalah admin ya. Passwordnya sama tadi admin. Nah, terus kemudian write, read, delete, rename list ya, kita centang. Oke, ini adalah isi filenya yang ada di dalam server ya, yang kesimpan. Ini nama filenya. Nah, terus sekarang kita pindah ke user ya. Sekarang untuk mengakses user itu kita masuk ke command prompt ya. Oke, caranya misalkan kita ingin menyimpan file kita ke server ya, kita gunakan text editor ya. Kita gunakan text editor misalkan ini text praktikum admin misalkan ya. Oke, kita punya satu file teks ya, misalkan isinya adalah ini. Kita simpan saja. Nama filenya adalah namanya adalah coba-coba. Nah, sekarang kita bisa lihat di komentar, kita masuk di sudah ada. Dari PCA kita jalankan command prompt. Perintahnya adalah menggunakan FTP. Kita mengakses FTP. Alamat FTP-nya tadi di 192.168.1.5. Nah, kita sudah bisa terhubung. Sekarang kita masuk dengan username. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin. Oke, sekarang kita dir. Isinya kita lihat. Ini adalah isi file yang ada di FTP server. FTP server di sini kita lihat isinya file-file yang tadi sama di sini tadi. Kita lihat. Isinya adalah ini tadi. Nah, ini file-filenya. Nah, sama ini. Nah, sekarang kita pengen ngirim file yang kita buat tadi.
dari direktori yang kita buat tadi, di direktorinya PC klien ya, filenya berupa teks tadi dengan nama coba-coba. Nah, untuk mengirimnya kita ketikkan put, terus kita isikan dengan nama filenya itu coba-coba txt. Jadi put coba-coba .txt. Oke, file transfer in progress, transfer complete, sudah bisa terkirim. Nah, sekarang kita lihat isi file yang ada di sini sudah masuk belum coba-cobanya, sudah kekirim ke file atau sudah kekirim ke ini punyanya admin ya. Oke, filenya sudah ada atau belum? Coba-coba, dicoba-coba. Atau kita lihat dari sini dulu. Dir. Ada nggak nama file yang namanya coba-coba? Oke, ini udah ada di sini. Nah, jadi ini ukuran filenya ya. Nah, ini harusnya ada nomor 26. Tidak sesuai di sini ya. Sekarang, oh di sini 27 ya. Di sini 26. Oke. Ya, artinya ini sudah berhasil ketika dia membuat file di komputernya si PCA. Si PCA ingin menyimpan file itu ke server ya, ke server FTP server. Nah, artinya ini sudah terkirim. Oke. Baik, sekarang berikutnya adalah, nah, file yang terkirim dari PC A itu mau diambil oleh si PC B gitu kan. Oke, ini kita tutup dulu ya. Jadi ceritanya file yang terkirim tadi, file coba-coba tadi yang dari PC A itu sudah dikirim ke FTP di sini. Nah, kemudian si PC B dia ingin ngambil file tadi. Nah, dia punya hak akses untuk itu. Nah, dia punya akses yang sama, karena ini usernya satu, cuma beda PC gitu ya, beda PC. Maka harus yang main di file server itu adalah usernya ya. Makanya user itu mau pindah-pindah dimanapun selama dia dalam satu jaringan dengan FTP servernya, dia bisa ngambil teks dimanapun. Nah, kasusnya sekarang si user tadi dari PC A dia ngirim, sekarang dia dari PC B, si user admin tadi, dia mau ngambil file tadi yang mau disimpan di PC B. Nah, maka kita jalankan sama tadi command promptnya di PC B. Nah, di PC B sekarang kita jalankan perintahnya sama tadi. Dia masuk dulu ke FTP, alamatnya adalah 192.168.1.5. Nah, usernya sama tadi, admin.
Oke, dia sudah masuk di FTP ya. Nah, sekarang dia mau ngambil. Kalau ngambil berarti dia, kalau tadi ngirim tadi perintahnya put ya, sekarang ngambil perintahnya adalah get. Nah, getnya adalah filenya namanya coba-coba tadi ya, file coba titik txt, get coba-coba titik txt. Oke. Nah, sekarang membaca dari 15 dari servernya. Sekarang file transfer in progress, transfernya sudah selesai ke komputernya PCB. Jadi dia sudah bisa ngambil file tadi yang dikirim oleh PCA tadi yang disimpan di sini, kemudian diambil di PCB dan disimpan di PCB. Nah, dari PCB sekarang kita bisa Oke, sekarang kita bisa pindah ke direktorinya PCB. Nah, dan kita lihat direktori. Nah, dia sudah di komputer PCB, sekarang sudah ada file namanya coba-coba txt. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Oke, artinya kita sudah bisa berhasil membuat simulasi sebuah file server ya, yaitu FTP server yang digunakan untuk dia menyimpan dan mengambil sebuah file yang bisa diakses dari sebuah jaringan. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita sudah semuanya untuk kita praktekkan di paket tracer ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat.